Saya sharing sedikit bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus melalui satu permainan yang bernama permainan Jai Langkung. Jai Langkung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lah wae imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ora. Lho coba imannya wong desa-desa sing ora tau nadzar, ora tau salat, ora tau nadzar, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi, lahire ning ndi, pokoke Islam iku mergo KTP. Islam ndekne mukhtalaf enggak, mukhtalaf alaih enggak cara ulama. Enggak, jawab saja. Mukhtalaf alaih, bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora pindah agama, pancen ora tau Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadzoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mudin, gremeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, 2 wulan nyerah. Wong tua juga kadang dolim, kemudian dia rapal gak maksa. Kalau betul anaknya goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi ya, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati, sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat juz 26 lah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa, saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi, wong lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Fir'aun lahirnya ning awang-awang, ora ono langit bumi. Fir'aun lahirnya ning Mesir. Wis ono Nil. Ucuk-ucuk dadi pangeran ra melok gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa. Nah gak iso gawe urun. Am lahum syirkun sama urun, sirkon urun. Jadi Tuhan tuh fair. Tapi ayat-ayat ini gak populer. Mubalek mau nerang tolong ayat. Ono mati dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Nah ono wong kawin wa min ayati. Nah ono wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiya nafsa. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Makanya hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya, karena masih utuh 30 juz. Dan Quran udah ditolong ayat itu terus piye. Coba sekarang sampean tak ceritani, orang ono wong cerdas wong Mekah kok Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Madinah. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lah iki nak tebusan iku cara Khawarij, berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir, kang keyakinan iku kafir, berarti ki suudzon mbek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil, so akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas kena salah pikiran. Tak tuntut dulu nanti akhirat. Jadi hal itu ora kok ngimbalno kafire gak mergo mesti menang. Koyo kowe lah, kowe misale ada anak Miktisen kuat terus tukaran mbek cah SMA. Kira-kira mbok baro mbok pisah. Baro mesti menang lho maksudnya. Ya paham ya. Nganti kowe misah mergo anakmu kok reto-reten potensi kalah. Ya ora. Kowe nak yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah? Barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi hak mek batil kok ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing ana. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham? Paham tenan to? Awas nek paham. Nah, barang Mut'im bin Adi ku dadi delegasi. Apa? Napa? Bebasno tawanan. Nabi pas maghrib, dalam maca surat ya ora dalah panjen Nabi wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat tur, maca Quran.
Nabi nak maghrib pasiku ndalah maca surat At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil fard. Terus ana ayat terus sesuai ana ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bala yuqinun. Tak terjemah ya manane. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah alam raya ini semua penghuninya itu diciptakan tanpa sebab? Tanpa pembuat, tanpa yang menciptakan. Amhumul khaliqun, atau yang mereka orang-orang kafir merasa sebagai pencipta langit bumi. Ya sudah, am khalaqus samawati wal ardo, apakah Tuhan-Tuhan itu menciptakan langit bumi? Atau mereka yang menciptakan langit bumi? Bal la yuqin, mereka pun tidak yakin. Artinya gini, ayat itu artinya gini. Kalau selain Allah itu Tuhan, tunjukkan apa mereka bikin langit bumi. Fir'aun lahir di bumi, Yesus di bumi, Lata Hubal di bumi, bahkan materinya dari batu. Wong materi ini eko watu kok jadi pangeran. Watu pangerane Hubal dhisik watu. Barang dikai mripat terus dadi pangeran kan, dadi pangeran aneh kan. Buat terus-terusane ayat ngene. Am khalaqus samawati wal ardo. Kalau kamu enggak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong apa wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sebagai langit bumi. Bala yukinun, mereka pun enggak ngakui umpamanya gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking gak kuwate marani Nabi sungkem. Ya Muhammad, ma tarak tali akli nasihan. Muhammad utekun tek nggo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya ya. Nak pangerane Lata Hubal lahire ning bumi. Nak pangerane manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung semat iman mentek men akalku entek. Tapi ayat iki mubalek ora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar bah. Oh itu kowe khawarit itu teko-teko. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadahe sing dhuwur, khusuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah. Qul falillahil hujjatul balighah. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran ini misalnya gini, ada ayat gini misalnya di surat Kahfi. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Jare pangeran, aku rapopo, ora pangeran ora rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma asyaddu ora nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Lah saiki Firaun misale ditakoki man abuka. Ndekne di bapak. Mulane bener Nabi Musa langsung nganggo jurus rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Terus diam-diam mereka iman. Mereka mikir, nak Firaun pangeran, babae ra gak pangeran. Kan pangerane terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa tuh. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa Tuhan. Jadi jelimet. Orang ngono maksudnya ra Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sitok. Ora sitok loro. Nah, macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir Islam itu enggak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja enggak apa-apa. Asal Islamnya apa? Asal pasti akan yang dialami adalah bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Dadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lah wae imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ora. Lho coba imannya wong desa-desa sing ora tau nadzar, ora tau salat, ora tau nadzar, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lahire ning ndi, pokoke Islam iku mergo KTP. Islam ini mukhtalaf alaih enggak cara ulama. Enggak, jawab saja. Mukhtalaf alaih bisa saja dia jadi Kristen itu cara ulama ya ora pindah agama, pancen ora tahu Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadzoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan.
Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking pedenya Quran, pedenya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat kue dia anak koyo Mike Tyson kuat, tukaran ambek cah krempeng bocah SMA. Kira-kira kue kesusu misah apa mbok barno? Barno. Mergo kowe ora kuwatir anakmu kalah. Nah, kira-kira seperti itu. Barang hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing hak. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah loh ya. Bukan kehidupan mapan ya, tapi dengan dalam hal apa? Hujah. Argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Yang tinggon jago ya sitok. Pemenang itu sitok. Kan gak iso lho bahwa pemenangnya 3. Kan jadi aneh. Ya finalisnya 3 mungkin, tapi yang didumeneh tetap. Tapi nak hure pemenangnya 3 kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Nah itu yang dimaksud kulat apa? Seperti apa? Kulillah terus wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin.